Assalamualaikum Mas Bro. Ini garapan kali ini ya. Ada TV LG Bear Black. Keluhannya nggak nyala, kita colokkan. Lalu kita nyalakan, coba. Ternyata saklarnya ini kayaknya enggak ini ya, enggak fungsi. Oke, kita bongkar dulu karena saklarnya ini enggak mau on sih ini suaranya. Oke, bongkar dulu. Jadi begini keadaannya, sangat berdebu, sangat kotor. Ini tebal sekali ini debunya ini. Jadi hati-hati kalau untuk mesin TV untuk berdebu kayak gini, kita harus semprot dulu, kita harus bersihkan atau pakai vacuum cleaner agar tidak short antara sirkuitnya ya, antar kakinya ya. Jadi kita harus bersihkan dulu. Oke, ini sudah selesai dibersihkan ya. Ini udah agak lumayan ya, bersih lah. Dan ternyata saya nggak punya saklarnya, bro. Saklarnya habis, jadi di bawah saya jumper pakai kabel dulu. Lalu kita akan mengetesnya. Ini indikatornya ya, indikatornya pakai kabel dia. Kita pasangin dulu untuk mengetes apa kerusakannya ya. Yang jelas tuh harus tahu dulu kerusakannya apa. Jadi kita pasangin dulu setelah dibersihkan, jadi kita bisa menganalisa, jadi nggak salah sasaran intinya. Kalau saya kayak gini ya caranya ya. Pertama saya buka dulu ya, pasti ya, kalau nggak dibuka ya gimana. Kita bongkar dulu, lalu kita bersihkan pakai thinner. Dan tadi saya juga sudah sempat menyolder di bagian-bagian yang retak. Dan sekarang ini mau saya coba dulu untuk di PCB berfungsi RT ini. Kayaknya sih ya ada keretakan ya, tapi nanti aja kita lihat dulu seperti apa ini kerusakannya. Kalau kita dengar dari yang punya sih keluhannya ya, katanya ya mati gitu aja. Lalu kita colokkan. Oke, terdengar ya, ada suara cetik-cetik. Dan ini indikator ini nyala apa enggak ini? Indikator enggak nyala. Dan ada suara kayak cetik-cetik gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mengukurnya, mengukur tegangan ya, mengukur tegangan terlebih dahulu. Tentunya kita akan ukur dulu di bagian primer sini ya, seperti apa tegangannya, karena lampu indikator gak nyala. Akan kita colokkan, ada bunyi ya berdetik gitu, cetik. Kita ukur di bagian ini primer. Terukur cuman segitu ya, nggak nyampe 170 volt ya. Seharusnya paling tidak ya 200 sampai 300 volt ya seharusnya. Ini kita ke B+ ya. Ini yang arah ke B+. Di sini ada B+ melewati lilitan dan ke kapasitor. Ini kapasitornya hanya 1 volt. Ini drop sekali. Ini seperti oke, kita cabut dulu. Ini drop ya, tegangannya drop di sini. Maka kita akan mencabut dulu atau melepas solderan dulu yang ke arah sini, apa namanya, ke arah B+.
arah ke horizontal dulu ya. Kita akan putus resistornya dulu, akan kita cabut, lalu kita ukur lagi, solder. Dan di sini saya sudah mengopen ya, atau membuka solderan resistor yang menuju ke B+ ya, B+ sini flyback ya, karena bebannya semuanya ada di sini. Saya lepas dulu dan akan saya ukur lagi di bagian sini, di bagian sekundernya dan tentunya primernya. Dan saya coba dulu, dan sekarang nyala ya lampunya ya, mungkin sedikit kurang terlihat. Nah sekarang nyala. Nah, tadi nggak nyala ya untuk lampu indikator sebelum saya lepasnya ke arah sini. Dan akan saya ukur di bagian primer dulu, ternyata masih tetap ya 160 volt sekian. Mungkin itu nantilah, kita urusin nanti. Lalu kita ukur di bagian sekundernya 106 volt ya, sekarang udah muncul. Oke Mas Bro, mohon maaf tadi saya lupa untuk pengukuran di bagian primer ya. Saya lupa untuk pengukuran di bagian primer sini. Probe hitam saya masih tertempel di ground tabung ya. Dan sekarang kan saya coba ukur di kedua kaki kapasitor ini ya. Oh iya, dan sekarang menunjukkan angka 296 volt ya, hampir 300 volt. Tadinya saya lupa karena nggak mungkin terukur dengan baik ya. Untuk optokoplernya juga oke, saya rasa ini 15 volt ya untuk kaki 4 nya, kaki 3 nya 9 volt. Saya rasa untuk bagian primer normal ya. Jadi untuk bagian sekundernya kita akan telusuri di bagian flyback atau area horizontalnya ya. Jadi tadi kesimpulannya begini ya, tadi drop total karena rangkaian ini masih terhubung ke area flyback atau horizontal ya, makanya tadi drop. Makanya saya lepas ini resistor di bagian ini yang mengarah ke jalur supply flyback horizontal ya. Ini tadi saya lepas baru tegangan muncul, berarti permasalahannya ada di bagian horizontal sini ya, kemungkinan besar ada di sini. Dan yang paling pertama membeban atau membuat rangkaian di sini drop, kemungkinan besar itu ada pada transistor horizontal. Dan ini masih terpasang, belum saya tes ya, karena tadi saya karena lupa tadi untuk pengukuran di area primer, jadi saya belum menuju ke area sini horizontal flyback sini. Jadi sekarang kan saya lepas ini ya, transistor horizontal dulu akan saya lepas untuk saya cek. Ini tadinya untuk si tukang servis sebelumnya, ini nampaknya ini penyolderannya kurang bagus ya kalau saya lihat, karena dia belum benar-benar menempel dengan baik ya. Dan ini sudah saya lepas, dia mempunyai tipe D2499 dan ini akan saya ukur pakai multitester analog. Untuk skala saya arahkan ke kali 1 ya. Di sini terlihat kali 1. Kita kalibrasi dulu, kita setel agar bisa mendekati 0 setidaknya. Kalau memang nggak bisa sampai 0, kita naikkan ke kali 10 agar dia bisa sampai 0 sini untuk pengukuran lebih akurat ya. Nah gini kan saya ukur kaki-kakinya untuk yang kolektor di kaki tengah ya. Ini probe merah saya tempelkan ke kaki tengah dan probe hitam kita tempel untuk
kedua kaki kanan dan kirinya. Ini saya tempelkan. Ini ya, bisa dilihat semuanya naik. Lalu kita balik prop hitam, kita tempel di kaki tengah. Nah, kalau semuanya naik kayak gini, itu bisa dipastikan transistor horizontal ini jebol ya, sudah pasti ini mati. Akan saya ambilkan gantinya dulu. Nah, dan ini saya sudah punya, kebetulan saya ada stok untuk transistor D2499 ya. Terlihat apa enggak ini? Nah, ini tulisannya agak berbeda ya untuk kecerahannya ya. Akan saya ukur untuk yang ini ya. Akan saya coba ukur. Ini kaki tengah saya tempelkan untuk probe merah ya. Saya tempelkan ke kaki kanan kiri. Naik ya, naik, cuman bisa dilihat dia nggak nyampe mentok ya. Dan lalu kita balik untuk probe hitamnya, kita tempel ke kaki tengah. Kalau seharusnya dia nggak naik, seharusnya. Nah, benar ya. Benar, dia nggak naik, berarti ini normal karena ini masih baru. Untuk sekarang akan kita tes ya, karena transistor horizontal sudah saya pasang di sini, sudah terpasang. Untuk yang ini resistor tegangan ini untuk mengarah ke horizontal flyback sudah saya pasang juga. Akan saya coba ya, nyalakan, saya tes apakah ada masalah lagi. Oke, untuk tegangan kita tes ini dulu 113 ya, 113 volt. Cuman ini TV belum start ya. Untuk ini 12 113 udah masuk, tapi ini belum start karena tombol belum saya pasang ya. Oke, tombol sudah saya pasang, saya colokkan lagi. Untuk lampu indikator nyala, kan kita start ya, dia mau start ya. Untuk tegangannya kita lihat V plusnya 114 volt. Ini oke ya, normal, ini normal. Oke ya, akan kita kasih sinyal dari receiver ya, video untuk receivernya, dan akan coba kita nyalakan apakah mau start. Oke, dia bisa start. Kita lihat ke depan. Nah, dan alhamdulillah ternyata beres ya. Ternyata permasalahannya ada pada transistor horizontal, karena tegangan drop itu tadi penyebabnya ya transistor ini ya, karena mati dia jadi drop untuk tegangan sekundernya. Oke ya, saya rasa videonya cukup di sini karena permasalahan sudah ketemu. Terima kasih sudah menonton, semoga ada sedikit manfaat ya, hanya untuk referensi saja, bukan untuk acuan utama. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.